Zaina Paulisa Nurhak dengan NIM G00232007 dari kelompok SGD 05 kelas A. Kali ini saya akan berbagi materi mengenai rotator cuff dan gerakan squat pada ekstremitas inferior. Pertama kita mulai dulu dari rotator cuff. Jadi rotator cuff sendiri itu terletak pada bagian ekstremitas superior, yaitu pada region deltoidea. Jadi di bagian sini, di bagian ujung bahu, dan menyatu dengan humeru. Terus dibentuk oleh kumpulan otot yang membantu memvivifikasi caput humeri di dalam kavitas glenoidalis scapula selama gerakan artikulasi humeri tanpa mengaruhi rom dan fleksibilitas lengan atas. Selanjutnya, rotator cuff juga mencegah gerakan yang berlebihan pada artikulatio humeri. Jadi ketika melakukan gerakan rotasi seperti ini, jadi itu ada rotator cuff yang membantu supaya gerakan dari lengan atasnya itu tidak berlebihan. Selanjutnya, untuk rotator cuff sendiri dibentuk oleh otot-otot sebagai berikut. Nah, kalau dari lateral ke arah medial itu, pertama ada musculus subscapularis, ada supraspinatus, terus ada musculus infraspinatus, dan ada musculus teres minor. Nah, cara menghafal yang cepat, jadi coba kita permisalkan seperti kita sedang menggenggam tongkat atau ya misalnya di sini gelas ya. Kita genggam dengan 4 jari. Nah, jempol itu dari arah lateral dan kalau misalnya jari manis itu di arah medial. Nah, jempol itu milik musculus subscapularis dan dilanjut bersusunkan. Berarti jempol itu untuk subscapularis, telunjuk itu untuk supraspinatus, jari tengah untuk infraspinatus, dan jari manis untuk teres minor. Disusun oleh empat otot untuk 4 jari. Jadi cara mudah menghafalnya seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk origo dan insersio otot rotator cuff itu pertama untuk origonya sendiri untuk musculus subscapularis itu berorigo dengan fossa subscapularis dan insersionya adalah tuberculum minus humeri. Sedangkan untuk musculus supraspinatus itu berorigo dengan fossa supraspinatus dengan insersionya adalah tuberculum maius humeri. Untuk musculus infraspinatus berorigo dengan fossa infraspinatus dan insersionya dengan tuberculum maius humeri. Terakhir, musculus teres minor berorigo dengan margo axillaris scapula dan diinsersi oleh tuberculum maius humeri. Selanjutnya untuk inervasinya, untuk musculus subscapularis, dia diinervasi oleh nervus subscapularis superior dan inferior. Sedangkan untuk musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, dan musculus teres minor, dia diinervasi oleh nervus suprascapularis dan nervus axillaris. Selanjutnya untuk klinis yang sering terjadi di area rotator cuff, yang pertama itu ada rotator cuff tear atau robeknya otot penyusun rotator cuff yang tadi ada 4 itu. Subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor. Nah, itu bisa terjadi karena ada usia, jadi ada pengunduran di bagian rotator cuff-nya sehingga robek saat melakukan gerakan-gerakan berlebihan atau karena kecelakaan seperti jatuh. Nah, robekannya itu bisa parsial, yaitu hanya robekan di bagian beberapa ototnya saja. Nah, ada juga robekan lengkap. Jadi, robekannya itu sampai memutus ikatan antara otot dan tulangnya itu. Selanjutnya ada rotator cuff tendinitis, yaitu peradangan yang disebabkan gerakan overhead yang berlebihan, terus dilakukan juga secara berulang atau terus-menerus seperti melempar bola, berenang, dan memainkan raket. Nah, akhirnya akan muncul rasa nyeri yang menjala dari lengan luar hingga ke bagian bahu atas. Nah, untuk gambarnya, ini yang pertama yang robekannya. Ini ada robekan yang parsial. Jadi di sini satu otot penyusun atau cuff-nya terjadi perobekan. Nah, kalau misalnya tadi yang lengkap berarti ototnya sampai lepas dari tulangnya. Kalau ini yang tendinitis, jadi ada peradangan atau inflamasi karena ototnya jenuh kalau melakukan gerakan yang berulang dan gerakannya berlebihan. Selanjutnya kita masuk ke ekstremitas inferior. Kali ini saya akan menjelaskan khusus untuk gerakan squat yang nanti mempengaruhi ekstremitas inferior di regio femur. Jadi ini ada gambar gerakan squat. Selanjutnya kontraksi otot pada gerakan squat itu khususnya di bagian
bagian femoris itu terjadi pada musculus quadriceps femoris. Nah, yang berkontraksi itu ada musculus rectus femoris yang diinervasi dengan nervus femoralis, lalu ada musculus vastus lateralis dan musculus vastus medialis yang diinervasi oleh nervus femoralis. Nah, dibantu juga oleh otot di regio lainnya, yaitu di regio gluteus. Selanjutnya, ada otot lain di bagian musculus quadriceps, yaitu ada musculus vastus intermediate dan musculus sartorius itu diinervasi oleh nervus femoralis, dan ada juga musculus tensioner facies latae itu diinervasi oleh nervus gluteus superior. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai rotator cuff dan gerakan squat, terutamanya di ekstremitas inferior pada regio femoris. Semoga dapat menjadi ilmu baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.